Selamat datang di Learning Journal. Perkenalkan saya Ilham Takbiridul Adham, peserta Latsar CPNS KKP Golongan 2 Angkatan 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer. Kenapa ada analisis isu kontemporer? Karena PNS diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Analisis isu kontemporer sangat penting karena dengan perubahan dunia yang sangat cepat ini, PNS harus bisa beradaptasi dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Nah, kita akan masuk kepada apa saja isu-isu strategis kontemporer yang terjadi di Indonesia. Yang pertama tentu saja isu lama yakni korupsi, selain itu narkoba, terorisme, money laundering atau pencucian uang, dan yang terakhir tentu saja proxy war. Untuk hal baru, isu-isu kontemporernya adalah communication, yakni cybercrime, hate speech, dan hoax. Nah, kita akan mengambil satu isu yakni terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Ada 4 tipe kelompok teroris yang beroperasi di dunia yakni left-wing teroris, right-wing teroris, ethno-nasionalis, dan juga religious or scared teroris. Banyak contoh kejadian terorisme di Indonesia, yakni bom Bali 1, bom Bali 2, ataupun bom GW Marriott. Dari isu itu, kita mendapatkan pencegahannya. Bagaimana sih pencegahan tindak pidana terorisme? Nah, pemerintah menetapkan 3 hal, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada teknik analisis isu. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok, yakni current issue atau isu saat ini, emerging issue atau isu yang berkembang, serta isu potensial. Terdapat 3 kemampuan yang dapat mempengaruhi dalam mengidentifikasi atau menetapkan isu, yakni kemampuan environmental scanning, problem solving, dan berpikir analisis. Ketiga kemampuan tersebut merupakan pendekatan lain dalam memahami apakah isu yang dianalisis tergolong isu kritikal adalah dengan melakukan isu scan, yaitu teknik untuk mengenali isu melalui proses scanning untuk mengetahui sumber informasi terkait isu tersebut. Setelah isu-isu didapatkan, kita akan melakukan tapisan dengan teknik tapisan isu yang biasanya dipakai, yakni AKPK atau aktual, kekhalayakan, problematik, kelayakan, dan USK, yakni urgensi, seriousness, dan growth. Setelah melakukan teknik tapisan isu, maka kita bisa melakukan teknik analisis isu. Ada beberapa alat untuk membantu kita menganalisis isu, yakni mind mapping atau kerangka pikiran, Fishbone diagram, ataupun analisis SWOT, atau juga bisa dengan menggunakan tree diagram. Sekian dari saya, sebelum mengakhirinya, saya akan menjelaskan tentang perubahan adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, menjadi bagian yang selalu menyertai perjalanan peradaban manusia. Maka cara kita menyikapi terhadap perubahan adalah hal yang menjadi faktor pembeda yang akan menentukan seberapa dekat kita dengan perubahan tersebut, baik perubahan lingkungan individu, keluarga, masyarakat lokal, ataupun nasional dan dunia. Terima kasih.